Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat dalam belajar secara PJJ. Di minggu kemarin kalian telah belajar tentang relasi dan penyajian relasi yang telah disampaikan oleh Pak Haris. Di minggu ini dilanjutkan fokus, yaitu yang dinamakan dengan fungsi. Yang pertama kita belajar di sini adalah tentang pengertian fungsi. Sebuah fungsi f di mana x ke y adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota x pada suatu himpunan dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua. Untuk lebih memahami pengertian di atas, maka perhatikan contoh berikut. Ada dua himpunan, di mana himpunan A dan B. Himpunan A dengan anggota 0, 2, 4, dan 6. Himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Pada diagram panah menunjukkan bahwa anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu kawan dengan anggota B, yaitu 0 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 1, 4 berpasangan dengan 2, 6 berpasangan dengan 5. Sehingga dari diagram panah ini kalian bisa perhatikan bahwa anggota-anggota A itu kita namakan dengan daerah asal atau domain. Sedangkan anggota himpunan B kita namakan dengan daerah kawan atau kodomain. Daerah yang dinamakan dengan daerah hasil atau ring, yaitu anggota B yang punya kawan dengan A. Fokus ulang kembali, anggota A kita namakan dengan daerah asal, anggota B kita namakan dengan daerah kawan, dan anggota B yang mempunyai kawan dengan anggota A kita namakan dengan daerah hasil atau ring. Dari diagram panah di atas tadi kalian perhatikan bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi itu juga merupakan relasi atau merupakan relasi yang khusus, di mana setiap anggota A punya pasangan dengan tepat satu anggota B. Itu tadi pengertian fungsi. Yang kedua kita lanjutkan dengan notasi fungsi. Fungsi atau nama lainnya adalah pemetaan, dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya F, G, H, dan sebagainya. Misalnya ada tulisan F.2X tanda panah Y, maka kita baca F, fungsi F memetakan X ke Y. Jadi fokus ulang, ada F.2X tanda panah Y. Jangan lupa kalian baca fungsi F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan Fx, sehingga dibaca sama dengan F dari X. F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Seperti pada relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Misalnya, ada diketahui A dengan anggota A, I, U, E, O. B anggotanya adalah himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka bagaimana kita menyatakan fungsi ini? Dengan cara diagram panah, dengan cara diagram kartesius, dan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Sebagai kunci dalam mengerjakan, kalian harus ingat dari pengertian fungsi tadi. Bagaimana Pak tadi pengertiannya? Terus ulang kembali bahwa
setiap anggota himpunan A punya tepat satu kawan dengan anggota himpunan B. Setiap anak-anak ya, jadi semua atau setiap anggota A punya satu kawan dengan B. Maka kalau kita sajikan fungsi ini dalam diagram panah seperti kemarin dalam menyajikan dengan relasi, sama kita buat sebuah diagram kurva tertutup atau kotak di sini ya, dengan anggota A dan anggotanya B. Maka kalian perhatikan A ke 1, B berpasangan dengan I berpasangan dengan 2, U berpasangan dengan 1, E berpasangan dengan 4, dan O berpasangan dengan 2. Setiap anggota A habis punya satu kawan di B. Bagaimana kalau kita tunjukkan dengan diagram kartesius? Sama seperti kalau kita menggambar dengan sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Sehingga seperti itu, A berpasangan dengan 1 kita beri titik-titik yang tebal, I berpasangan dengan 2 dan seterusnya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Kalian perhatikan, kita tulis dengan tanda kurung kurawal, kemudian kurung biasa, kemudian yang pertama anggota himpunan yang pertama, koma, pasangan dengan anggota himpunan yang kedua, kurung tutup, kemudian koma. Dilanjutkan yang kedua, kurung biasa, anggota himpunan yang pertama, koma, anggota himpunan yang kedua, kurung tutup, sampai terakhir ditutup dengan kurung kurawal. Jadi kalian perhatikan, kalau dengan himpunan pasangan berurutan ataupun diagram panah ataupun diagram kartesius, setiap anggota yang pertama kalian perhatikan hanya punya satu. Setiap anggota himpunan yang pertama hanya punya satu kawan dengan anggota himpunan yang kedua. Itulah cara penyajian fungsi. Kemudian cara belajar kita pelajari yang ketiga, yaitu menyatakan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika banyaknya anggota A, atau kita tuliskan N dalam kurung A, sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B, atau kita tuliskan N, B sama dengan B, maka banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Atau kita tulis B pangkat A. Rumus yang kedua, banyaknya anggota himpunan, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan B ke A, himpunan B ke A adalah banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Kita tuliskan A pangkat B. Contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Misalnya A dari himpunan A, yaitu anggotanya A, dari himpunan B anggotanya 1. Sehingga kalian ketahui banyaknya anggota himpunan A sama dengan 1, banyaknya anggota himpunan B sama dengan 1, sehingga banyaknya pemetaan atau fungsi yang terjadi dari A ke B, maka banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. 1 pangkat 1 atau sama dengan 1. Coba fokus bahas yang kedua, yaitu yang B. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan atau fungsi berikut?
dari himpunan C yaitu anggotanya 1. Dari himpunan D anggotanya A dan B. Ulang, anggota himpunan C itu sama dengan 1. Anggota himpunan D sama dengan A dan B. Sehingga kalian ketahui di sana banyaknya anggota himpunan C atau kita tulis NC itu sama dengan 1. Banyaknya anggota himpunan D atau ND itu sama dengan 2 A dan B tadi. Sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari C ke D. Banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi dari C ke D adalah banyaknya anggota himpunan D dipangkatkan banyaknya anggota himpunan C atau sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga kita tuliskan sama dengan 2. Bagaimana pemetaan yang mungkin terjadi dari D ke C? Sama seperti rumusnya tadi, D ke C. Berarti banyaknya anggota himpunan C dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan D. Nah, banyaknya anggota himpunan C berapa? 1. Banyaknya anggota himpunan D 2. Maka 1 pangkat 2 sehingga sama dengan 1. 1 pangkat 2 yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Itulah anak-anak banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari sebuah fungsi. Anak-anak, untuk tadi di dalam banyaknya materi banyaknya himpunan atau pemetaan yang mungkin terjadi dari 2 himpunan, di dalam PowerPoint kalian ada berapa yang perlu ditambahkan terus. Misalnya pada contoh soal. Contoh tadi di dalam contoh berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. A dari himpunan A sama dengan anggotanya A dan B sama dengan anggotanya 1. Dan dari himpunan C anggotanya sama dengan 1, dari himpunan D anggotanya sama dengan A dan B. Maka di dalam PowerPoint kalian yang pertama tadi hanya tertulis banyaknya pemetaan. Tidak ada kalimat yang menyatakan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B atau B ke A. Pula yang kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari C ke D atau D ke D. Di sini buku tampilkan kembali itu adalah ralatnya. Untuk soal C, D, E, F, G silakan anak-anak coba sendiri. Tidak merupakan tugas, untuk latihan saja. Untuk tugas nanti bisa kalian lihat pada file tugas. Tadi anak-anak ya, untuk ralat PowerPoint pada pembahasan banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi dari 2 himpunan. Yang terakhir kita belajar hari ini adalah merumuskan suatu fungsi. Jika ada sebuah fungsi f memetakan x ke y, dapat dinyatakan dengan fx dalam huruf y. Maka rumus fungsi dapat kita tulis fx sama dengan y. Jika pada sebuah fungsi f memetakan x ke y, dapat dinyatakan dengan fx atau kita tulis fx sama dengan y. Contoh, diketahui sebuah fungsi f memetakan x ke x plus 2 dengan daerah asal fungsi. Daerah asal tadi bagaimana? Daerah anggota himpunan yang pertama ya. Dimana daerah asalnya adalah x himpunan x sedemikian hingga x antara 1 dan 6. X anggota bilangan asli. Tentukan rumus fungsinya. Yang pertama,
Yang kedua, tentukan daerah asal fungsi. Yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi. Yang kelima, jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x. Kalian ketahui tadi, kalau kita tulis secara notasi tadi, f.2x ke tanda panah x plus 2. Maka jawabannya untuk rumus fungsi sama dengan fx sama dengan x plus 2. Bagaimana daerah asalnya? Daerah asalnya tadi dibaca himpunan x sedemikian hingga x antara, bukan malah ya, antara 1 dan 6. Sehingga artinya apa? Antara lebih dari 1 kurang dari 6. Sehingga berapa daerah asalnya atau domainnya? 2, 3, 4, 5. Bagaimana menentukan daerah hasil? Daerah hasil itu apa pengertian tadi yang pertama? Daerah hasil adalah anggota himpunan B yang punya kawan dengan anggota himpunan A. Sehingga kalau kita menentukan daerah hasil dari rumus fungsi yang ada, jika fx rumus fungsinya sama dengan x plus 2, maka kalau x-nya ini merupakan daerah asal, sehingga daerah asalnya kalau x-nya sama dengan 2, maka berapakah daerah hasilnya? X-nya kita ganti dengan 2. Fx sama dengan 2 ditambah 2, sehingga sama dengan 4. Dan jika x-nya kita ganti 3, dalam ini berarti nilai fungsi tadi fx sama dengan, ya x-nya diganti 3, 3 plus 2 sama dengan 5. Kemudian dilanjut x-nya sama dengan 4, maka ya nilai fungsinya fx sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. X sama dengan 5, berarti fx sama dengan ya 5 plus 2 sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsinya sama dengan 4, 5, 6, 7. Daerah asal, daerah hasil. Kebetulan di sini daerah hasil sama dengan daerah kawan. Bagaimana jika fx itu sama dengan 15? Berarti kita mencari nilai x-nya. Kalau fx itu sama dengan 15, berapa x-nya? Maka kita masukkan tadi sesuai dengan rumus fungsi yang ada, fx sama dengan x plus 2. Berarti fx kita ganti dengan x plus 2 sama dengan 15. Sehingga x sama dengan 15 dikurangi 2, atau x sama dengan 13. Jadi nilai x sama dengan 13. Demikian anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar beberapa materi dari subfungsi. Apa saja tadi? Di antaranya pengertian fungsi, kemudian notasi fungsi, cara penyajian fungsi. Untuk lebih pemahaman yang selanjutnya, kalian bisa belajar pada buku paket, pada LKS kalian, ataupun dari video yang disampaikan oleh Bukus pada hari ini. Tetap semangat anak-anak, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bukus akhiri pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ESC